warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iis Kundaria sebagai salah satu guru dari Mapel Produktif atau Kejuruan di SMK 5 Pangalengan. Kali ini saya akan membahas tentang komunikasi bisnis yang terdapat pada fase F di kurikulum Merdeka. Baiklah, untuk memulai materi pada komunikasi bisnis ini, saya akan mulai membahas tentang apa arti dari komunikasi. Komunikasi adalah salah satu hal yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa komunikasi, kita tidak dapat berbaur ataupun berhubungan dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, komunikasi memiliki peranan yang penting dalam kehidupan kita, karena kita terus berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling kita. Nah, di sini mungkin komunikasi emang sudah biasa kita lakukan, tapi pada intinya mungkin kita tidak paham secara teoritis untuk diimplementasikan dengan baik bagaimana proses komunikasi itu dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Di sini, proses komunikasi dapat kita lakukan dengan berbagai cara, bisa secara langsung, secara tidak langsung, maupun menggunakan media. Baiklah, kita bahas satu-satu tentang proses dari komunikasi itu sendiri. Apa sih komunikasi? Sebagai makhluk sosial, tentu kita akan memerlukan banyak komunikasi dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita mulai bahas para pendapat, para ahli yang mengungkapkan tentang arti dari komunikasi. Yang pertama, arti komunikasi menurut ahli yang pertama itu adalah Roger dan O. Loren Kincaid. Beliau berpendapat bahwa yang namanya proses komunikasi itu adalah pertukaran informasi untuk menyampaikan pesan atau message yang dalam bahasa Inggrisnya kita sebut message untuk mencapai tujuan bersama. Jadi menurut pendapat beliau yang namanya proses komunikasi itu adalah pertukaran informasi untuk saling mengerti dan memahami informasi yang disampaikan dari masing-masing pihak. Itu pendapat yang pertama. Kemudian kita telaah lagi arti komunikasi dari pendapat yang kedua, yaitu ahli yang kedua berpendapat dari Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa komunikasi itu adalah proses dinamis yang secara konstan berubah-ubah menurut keadaan. Artinya komunikasi itu tidak bisa dibatasi, tapi proses komunikasi itu akan berjalan sesuai dengan kondisi dan keadaan saat proses komunikasi itu berjalan. Pendapat yang ketiga dari komunikasi itu adalah dari Lexi Graper. Beliau berpendapat bahwa yang namanya proses komunikasi itu adalah memiliki tujuan bersama antara pemberi dan penerima informasi sehingga terjadi interaksi yang baik antara keduanya. Pendapat yang keempat yaitu dari Colin Carey. Beliau berpendapat bahwa arti dari komunikasi adalah proses di mana pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut memiliki tujuan yang sama sehingga terjadi proses komunikasi antara pemberi dan penerima informasi atau kita biasa sebut dengan sebutan komunikator dengan komunikan. Yang terakhir itu adalah pendapat dari Carl Hovland. Dia berpendapat bahwa arti dari komunikasi itu sendiri adalah komunikasi tidak hanya dapat dilakukan secara lisan, tapi juga bisa menggunakan lambang-lambang. Nah, di sini kita bisa menarik kesimpulan. Apa sih arti dari komunikasi? Komunikasi itu emang sering kita lakukan setiap hari, namun kita hanya tidak dapat mengartikannya secara global. Sekarang kita sudah mulai ada gambaran dari pendapat-pendapat para ahli, kita dapat menyimpulkan bahwa sebagai makhluk sosial yang namanya komunikasi itu bisa dilakukan oleh seseorang, minimal ada dua pihak, atau oleh banyak orang untuk menciptakan atau menggunakan informasi tersebut atau yang biasa kita sebut dengan pesan, ide, atau gagasan yang berhubungan dengan orang atau lingkungan di sekitarnya. Nah, di situ mungkin kalian sudah ada gambaran kan apa arti dari komunikasi? Komunikasi pada intinya minimal harus ada dua pihak, pemberi dan penerima informasi, dan tentunya ada pesan atau message yang disampaikan dari informasi tersebut. Udah ada gambaran kan apa arti dari komunikasi? Itu adalah yang akan kita pelajari lebih lanjut, lebih mendalam
tentang komunikasi, dan kita akan melakukan nanti bagaimana berkomunikasi yang baik dengan orang-orang di sekitarnya, karena sebagai makhluk sosial tentu kita akan berhubungan terus dengan yang namanya proses komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Untuk pertemuan kali ini itu sedikit pembahasan tentang komunikasi. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih dalam apa itu komunikasi. Sekian pertemuan untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.